Perhatikan kata demi kata, ayat demi ayat sekarang. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia memberangkatkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Yang bergulat bukan Allah, tapi seorang laki-laki. Bahasa aslinya Hais, seorang laki-laki. Ketika orang itu kembali lagi seorang laki-laki itu, bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Dan ketika ia bergulat dengan orang itu, bukan bergulat dengan Allah, bergulat dengan orang itu, lalu berkatalah orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Berkatalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya Yakub. Lalu kata orang itu, selalu dikatakan Hais, is itu laki-laki. Kalau bahasa Ibrani is itu laki-laki, Isah itu perempuan. Jadi Hais orang itu, namamu tidak lagi disebutkan Yakub, tapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Di akhir daripada pergulatan Yakub dengan laki-laki itu, bergumul dengan Allah dan manusia. Jadi ini yang benar disebut teofani, penampakan ilahi. Jadi yang datang Tuhan itu berteofani lewat apa? Lewat angin sepoi juga bisa, lewat malaikat juga bisa, malaikat dalam wujud manusia juga bisa. Tapi Allah tetap bisa tidak dilihat dalam wujud kekalnya. Tapi teofani itu menggambarkan karena Tuhan yang ada, yang sudah ada, yang akan seterusnya ada tadi tidak dibatasi ruang, tidak dibatasi oleh waktu. Makanya supaya dia dikenal manusia, dia menguji manusia lewat apa yang bisa dilihat manusia. Itu kira-kira jawaban orang Yahudi, jawaban Kristen, mulai dari rabi-rabi Yahudi sampai Martin Luther sampai Calvin sama. Ini yang disebut teofani. Contohnya, Roh Kudus turun dalam bentuk lidah-lidah api. Pertanyaannya, apakah lidah api itu Roh Kudus? Nah nanti kalau lidah api Roh Kudus, ada rumah kebakaran, Roh Kudus membakar rumah kan gitu, ya kan? Tapi Anda percaya bahwa Roh Kudus turun dalam bentuk lidah-lidah api? Api yang khusus itu, bukan setiap api itu ada Roh Kudus, ada Roh Kudus. Nah nanti kan susah kalau begitu. Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Apakah burung merpati itu Roh Kudus? Ayo sekarang. Tapi simbol kehadiran Roh Kudus. Lah kalau Roh Allah bisa turun dalam bentuk lidah-lidah api, dalam bentuk merpati, apalagi dalam bentuk manusia. Lah inilah yang bergulat dengan Yakub, bentuk manusianya itu apa namanya? Penjelmaan dari malaikat dalam bentuk manusia. Nah, kemudian kok memberkati ya? Karena dia membawa nama Tuhan, utusan Tuhan. Maka di dalam Alkitab yang lain itu disebutkan malaikat yang bertemu dengan Yakub itu. Nah, kemudian saudara-saudara, namanya disebut tidak lagi Yakub tapi Israel, yang bergumul dengan Allah dan manusia. Jadi bergumul dengan Allah itu artinya situasi-situasi yang dia menangkan ketika dia melawan ketakutan karena dikejar-kejar kakaknya. Konteksnya kan gitu. Dia ketakutan karena sendiri, bayangan-bayangan akan masa depan yang suram, bayangan akan keterancaman dirinya, itu mengganggu dia. Apa yang terjadi ketika kita melakukan itu? Kita bisa kehilangan iman. Kita bergumul, Tuhan ini ada apa enggak? Tuhan ini benar apa enggak? Masa Tuhan meninggalkan saya? Antara iman enggak beriman, antara meninggalkan Tuhan dan tetap ikut Tuhan apapun kejadiannya, inilah bergulat dengan Allah. Bergulat di dalam rohaninya.
Apakah Tuhan itu hadir? Sebaiknya saya tinggalkan dia saja. Makanya kata ada untuk Tuhan itu bermakna dua. Ada secara eksistensial, ada dalam keberadaannya yang kekal. Maka aku ada yang aku ada. Tetapi ada yang kedua, kalau engkau mengakui keberadaannya, dia hadir padamu. Kalau kamu tidak mengakui, dia tidak ada bagi kamu. Paham yang saya maksud? Nah itulah, maka kata yang diterjemahkan, dia akan menjadi Allahmu. Itu bahasa aslinya, dia akan ada bagimu. Diterjemahkan akan menjadi Allahmu. Karena apa? Karena kalau kita mengundang Tuhan, dia hadir. Ada dalam hidup kita. Tapi kalau dia menolak, ya dia tidak hadir. Itulah bergumul dengan Allah. Tapi bergumul dengan manusia yang kelihatan tadi. Yang kelihatan secara fisik tadi. Hais orang itu, laki-laki itu pergumulan. Tapi akhirnya Yakub memenangkan. Fisiknya dia ditandai di kena sendi pangkal pahanya, maka sampai hari ini orang Yahudi tidak boleh makan daging di sendi pangkal paha. Kalau Anda Batak boleh, karena ini hukum bagi orang Yahudi. Kadang-kadang kita ini lebih Yahudi ketimbang Yahudi, ya kan? Hukum Yahudi itu ada 3. Ini mumpung pertanyaannya berkaitan ya, itu Anda bisa membaca di Ulangan pasal 6 ayat 20. Kita bisa baca aja Ulangan pasal 6 ayat 20. Ya. Apa menjadi apa namanya hukum Yahudi? Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, peraturan? Peringatan, ketetapan, peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita. Jadi ada peringatan, ketentuan, peraturan. Ini bahasa Ibraninya edot, hukim, dan mispatim. Maka teks bahasa aslinya VH edot, VH hukim, VH mispatim, siwah Adonai Elohika etchem. Bahasa aslinya. Saya nggak kerpek loh, nggak ada loh bahasa aslinya. Hafal sendiri. Artinya apa? Yang pertama peringatan. Ini untuk Israel. Contohnya peringatan itu, Sabat itu peringatan. Karena pada malam hari Tuhan menuntunmu dari tanah Mesir itu kan. Kedua, jangan makan daging di pangkal paha, sendi pangkal paha. Memperingati kegigihan Yakub. Jadi artinya apa? Pelajarannya bagi orang Israel. Ya, simbolnya bagi Israel, pelajarannya bagi Israel dan bukan Israel. Karena setiap manusia itu mengalami pergumulan yang kira-kira sama dengan Yakub, ya, menghadapi ketidakpercayaan lagi kepada Tuhan, kepada gereja, kepada sesuatu yang bersifat misteri, ya, sesuatu yang bersifat miracle atau mujizat, antara ya apa tidak. Ini saya percaya apa enggak, itu bergumul dengan Tuhan. Tapi kadang-kadang kita menghadapi, kita terancam langsung oleh orang, ya, rumah kita dimalingi, itu bergumul dengan manusia. Gitu loh kira-kira. Jadi dua itu yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita memenangkan satu, roh kita menang, tubuh kita juga menang. Tapi bagi Israel, karena dia menjadi bangsa yang dipilih melahirkan Mesias, Edot, peringatan. Pertama, ingatlah setiap kamu makan daging di pangkal paha. Kakek moyangmu Yakub dulu berjuang luar biasa. Kalau orang Indonesia lain, dulu kita melawan Belanda dengan janur kuning, kita melawan Belanda dengan bambu runcing. Apa itu berlaku bagi Malaysia? Mereka melawannya dengan pedang atau pistol. Benar apa tidak? Jadi hukum itu bersifat kontekstual. Yang dialami Israel nggak dialami Indonesia. Nenek moyangnya Israel Yakub, nenek moyangmu Yakub Tomatala, nenek moyangmu Rorim Pande, nenek moyangmu apa misalnya apa Suro Menggolo, ya nggak pernah mengalami itu, masa ikut-ikut. Berikut lagi, Israel harus beda dengan bangsa lain.
Jangan serupa dengan dikuduskan itu bukan Israel suci. Disendirikan, dikhususkan supaya apa? Lewat jalur ini Mesias akan lahir. Makanya jangan makan anak kambing bersama susu induknya. Ya toh? Tapi kalau tadi saya makan sate sebelumnya dikasih dengan susunya kambing, enggak apa-apa, saya bukan Yahudi. Bener enggak? Di siapa itu tadi? Neng Lia, misalnya, ya, enggak apa-apa. Karena itu tujuannya apa sih? Itu simbol pada waktu itu. Ketika dia masuk ke tanah perjanjian, di situ ada orang Kanaan. Orang Kanaan itu apa? Memuja Dewi kesuburan. Lambangnya anak kambing bersama susu induknya. Kekhawatiran akan Israel akan punah, Israel akan tidak bisa meneruskan generasi, itu kekhawatiran seluruh masyarakat Timur Tengah kuno. Makanya mulai cerita Abraham istrinya mandul, Zakaria istrinya mandul, itu sebuah aib. Makanya terlalu tergoda ikut bangsa lain yang menyembah dewa kesuburan yang namanya Baal, menikah dengan Aserah. Kamu jangan menyerupai mereka. Itu loh kira-kira. Makanya tidak boleh makan daging bersama susu induknya. Bagi Yahudi, bagi orang Tegal nggak apa-apa makan kambing disusu dulu baru dibakar. Karena kita tidak terkait dengan simbol itu. Yang kedua, hukim. Hukim itu adalah imamat 11. Itu juga berlaku bagi Yahudi, tidak berlaku bagi kita. Kalau nggak percaya Anda pergi ke Israel. Di tembok-tembok, biasanya tembok-tembok kota itu ada stiker atau plakat-plakat itu disebut Sheva Misfot Bene Noah. 7 hukum berlaku bagi anak-anak Nuh, termasuk orang Batak, orang Jawa. Itu berlaku itu. Apa isinya 7 hukum Nuh itu? 1, larangan penyembahan berhala, itu universal. Abudah zarah. Kedua, kililat hasem, larangan untuk menista Tuhan. 3, gilui arayot, larangan untuk melakukan imoralitas seksual, ya, karena itu air bah datang katanya. Keempat, gesel, tindakan kekerasan, pembunuhan. Sefikut damim, darah tidak boleh dimakan karena nyawa makhluk ada dalam darahnya, itu simbol. Kemudian efer min hakai, memakan binatang yang masih ada nyawanya, artinya mati dicekik, itu menyiksa binatang. Terakhir, untuk menegakkan 6 hukum ini maka diperlukan mahkamah yang adil, yaitu dinin. Orang-orang asing yang melakukan 7 hukum Nuh itu dianggap orang baik. Itulah yang berlaku bagi non-Yahudi. Kalau bagi Yahudi, pertama, tidak boleh makan onta. Bukan hanya babi, onta juga tidak boleh. Mereka mengatakan Kristen melanggar Taurat, memakan babi, kamu memakan onta. Bahkan orang Arab meminum kencingnya. Ya toh? Jijik mana babi atau kencing onta. Kedua, kelinci. Kita suka makan sate kelinci di Telaga Sarangan. Ketiga, pelanduk. Keempat, babi. Jadi itu babi dilarang itu karena apa sih? Orang nanya ke saya, Pak Bambang itu jangan apa ngarang-ngarang. Loh, saya enggak ngarang. Setiap kali saya berbicara kan ada sumbernya. Coba contohnya, ya. Contohnya silakan dibaca Kisah Rasul. Kisah Para Rasul pasal 15. Itu menceritakan tentang orang-orang Yahudi yang menjadi percaya, yaitu orang-orang Farisi yang sudah menjadi percaya, memaksakan hukum Taurat itu kepada orang-orang Kristen yang berasal di latar belakang bukan Yahudi, lalu mereka bersidang. Nah, sidang itu kemudian mereka mengirimkan surat kepada orang-orang di di Antioquia. Lalu apa suratnya itu? Bahwa kamu, ayat 29, kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Berat itu mengandung Abu Dazarah dan Kelilat Hasem. Melarang penyembahan berhala dan menista Tuhan.
kemudian dari darah, sefikut damim, dari daging binatang yang mati dicekik, dari percabulan. Sistematikanya disingkat jadi 4, inilah hukum Nuh. Kemudian jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Bandingkan dengan orang Yahudi punya ajaran. Kalau orang-orang bukan Yahudi melakukan 7 hukum Nuh ini, mereka disebut sebagai orang-orang bukan Yahudi yang saleh, yang baik. Maka disebut hasede umot haolam, orang-orang luar Yahudi yang hasid itu saleh, yang baik. Inilah hukum Nuh yang dipakai untuk Kristen yang bukan Yahudi. Bagi Kristen Yahudi, hukum Musa yang dikenal dengan Torah, ya, terdiri dari 3 tadi. Nah kan pertanyaannya, terus orang nanya ke saya, lupa itu waktu kapal Nuh itu kan di situ sudah ada yang haram dan yang halal. Berarti sebelum Musa sudah ada itu halal dan haram itu katanya. Itu bukan begitu. Halal dan haram itu kan terjemahan bahasa Indonesia. Bahasa Ibrani tidak ada kata haram itu. Yang ada tahir dan tame. Tahor itu artinya apa? Tahir bahasa kita. Tame itu tidak tahir. Kenapa babi tidak tahir? Ini urusan korban, karena perintah larangan makan babi bagi Yahudi baru muncul di zaman Musa. Coba kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 9. Itu yang berlaku sebelum zaman Musa. Yahudi belum muncul kan waktu itu. Apa yang dilakukan? Allah memberkati Nuh beranak cuculah, dan kemudian ayat 6. Siapa yang ayat sebelumnya. Ayat 3, segala yang bergerak, yang hidup, yang akan menjadi makananmu, aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Ini hukum Nuh ini. Tidak ada babi kan di sini. Bahkan Abraham memberi tamunya apa? Daging lembu bersama dade. Dade itu artinya apa? Bukan darah, itu kan dide. Susu. Lah itu kan bertentangan dengan Keluaran pasal 23:19. Jangan makan anak kambing bersama susu induknya. Lah Abraham menyajikan dengan susu. Abraham melanggar Taurat. Nah, Taurat belum ada kok. Memang belum berlaku. Lah pertanyaannya, kenapa di dalam perahu Nuh itu sudah ada yang tahir dan yang tahor dan tame. Tahir bahasa Arab, tahor bahasa Ibrani. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat korban. Kenapa tidak memenuhi syarat korban? Ya kita baca di kitab Kejadian pasal 4, ya, tentang persembahan Kain dan Habel. Mulai ayat, nah ini Habel ayat 4 juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Anak sulung kambing dombanya. Kalau kambing anaknya berapa kira-kira? 2, 3, gampang temenan dari kesulungannya. Sapi anaknya berapa? 2 atau 3, gampang yang sulung yang mana? Babi anaknya 12, gimana menandai kesulungannya? Jadi ini artinya tidak memenuhi syarat ini. Jadi menandai kesulungannya sulit, karena yang sulung dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan memberikan pelajaran. Hasil pertama dari kerjamu serahkan kepada Tuhan. Seperti sulung dari dombamu, serahkan kepada Tuhan. Kalau Anda kerja, gaji pertama dibawa kepada Tuhan kan gampang. Gajimu kan ada slip gajinya. Tapi kalau anaknya babi, gimana menandai? Masuk akal apa enggak? Nah itu saya ngomong begini bukan karena teori saya mengawang-awang, tidak ada dokumennya. Ya, jadi Kristen nggak usah kita ke Yahudi-Yahudian, ya. Kristen ya Kristen gitu. Kita bangga dengan warisan kita. Bagi orang Kristen yang latar belakang Yahudi, mereka masih melakukan itu sampai hari ini. Tapi kita kan bukan Yahudi. Jadi kalau kamu menuruti hukum Nuh tadi, semua sudah baik. Ya,
Lalu ada lagi orang Yahudi lagi ini, namanya adalah Philo dari Alexandria. Dia filosof Yahudi, lahir tahun 20 sebelum Masehi, meninggal tahun 50 setelah Masehi. Dia punya jawaban sendiri. Ini orang Yahudi ini. Kenapa babi dilarang? Baca bukunya itu, di situ ada. Di internet sudah ada. Sekarang Anda cari di Google. The Special Law volume 4. Baca semua. Kenapa babi dilarang? Kata Philo, orang Yahudi ini. Karena babi adalah binatang yang paling lezat di seluruh muka bumi bagi yang memakannya. Tapi bagi saya tetap kambing yang paling lezat. Ya toh? Bayangkan itu, orang Israel itu disuruh meninggalkan tanah Mesir ke tanah perjanjian. Apa yang mereka pikirkan? Masih Orde Lama. Dia membayangkan kuali berisi daging, itu mencegah sampai keluaran ke tanah Mesir di padang gurun selama 40 tahun. Padahal ada jalan yang pintas. Tuhan ingin membersihkan bangsa Israel dari ketidakpercayaan. Makanya sampai 40 tahun. Salah satu halangannya kuali yang berisi daging yang lezat. Kalau daging sapi saja begitu enaknya, apalagi daging babi. Itu kata Philo, bukan kata saya. Oke? Jadi Tuhan memberkati kita. Shalom.